A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, suara saya standarnya begini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ini bekas-bekas tanggal 4 bulan 11 kemarin, sampai sekarang belum bisa diberhentiin semangatnya. Betul? Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, jangan pernah turun semangat ya. Saya udah bersumpah atas nama Allah, bismillah, udah bersumpah demi Allah, yang datang sedikit sama banyak kagak berubah. Maka itu nih teman-teman sekalian, apabila ini diselenggarakan pagi, siang, sore, malam, jangan berubah. Karena kalau udah berubah, niatnya udah berubah juga. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala karena Allah, mau siapa kek yang datang tetap datang, mau jam berapa kek tetap semangat. Maka itu penting, menjaga konsistensi ini yang penting, biar Al-Maidah 52, 3, 4 kejadian. Kalau umpamanya kita nggak ada keistiqomahan seperti ini, kagak kejadian. Jadi saudara, kalau dibikin jam 1 semangat, maghrib semangat, isya semangat, tidak ada perubahan. Kalau yang hadir 10 semangat, 1000 semangat, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau dibikin tanggal 2 Desember semangat, tanggal 2 semangat, kalau ternyata mundur semangat, mulai kendor. Sahabatku sekalian, enggak, insya Allah kita nggak bakal mundur. Boleh jadi pesawat Sukhoi di atas kita, boleh jadi senapan udah menjuju kita. Insya Allah tanggal 2 Desember kita tunjukin syiar kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini bukan melanggar pemerintah, bukan. Justru kita mau menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Justru kita turun karena kita mau menyelamatkan negara kita dari gangguan orang-orang yang biadab. Betul? Ini kita mau nyelamatin, masa dicurigain? Kita mau terapkan keadilan, bukan karena ada petahana mau jadi lagi, bukan, nggak ada urusan buat kita. Betul? Yang ada urusan adalah Quran yang kita cintai, Quran yang kita peluk, yang kita cium, Quran yang kita rambas setiap malam, Quran yang menjadi teman kita kalau kita tahajud, tiba-tiba dikatain sebagai alat bohong. Kita nggak terima, gitu doang masalahnya. Apalagi kita sama almarhum ayahanda ini dulu, kalau baca Quran disuruh ganti baju. Coba almarhum ayah tuh kalau mau baca Quran nih, baju lo kotor kal, ganti dulu. Udah gitu wudhu dulu. Kadang disuruh sikat gigi. Kalau lihat kita dekil, sikat gigi dulu, cuci muka lo. Jadi kita mau ketemu Quran aja kita sikat gigi dulu, kita cuci muka dulu, kita ganti baju dulu, kita wudhu dulu, kita cium tuh Quran sebelum kita buka. Tahu-tahu dibilang jadi alat bohong. Kurang ajar tidak? Kurang ajar nggak nih orang? Karena itu kita mesti hukum, dan hukumnya sesuai dengan konstitusi. Ini pengantar doang buat manas-manasin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, datang ke sini dengan perjuangan yang lebih. Ini sebuah tanda, insya Allah. Saya mau kisahkan sedikit aja ya. Dulu saya ngaji di Masjid Baitul Salam dengan guru Kiai Muhammad Sobari. Sampai sekarang, alhamdulillah, sampai sekarang. Walaupun Said Naum adalah tidak lepas dari masa kecil, masa lalu. Iya, leluhurannya kan kebun kacang 6. Di Mare masih jadi tanah, masih jadi kuburan sampai sekarang. Cuma dulu kita kalau ke masjid nggak pernah naik tangga, manjat batu. Sampai sekarang masih ada tuh batu ya. Masya Allah, nggak berubah ya. Allahu Akbar. Jadi dulu kita punya pengajian. Ini mau terngiang-ngiang nih. Siapa tadi yang jemputannya siapa? Onasis. Mana Onasis? Oh Ahsan, alhamdulillah. Beliau tadi bilang, ini Ustaz, biar nyerap ilmunya gitu ya, kita malam-malam. Kalau ikhlas
ente merem aja riap-riap dapat ilmunya. Kalau nggak ikhlas, ente melotot di depan sini, tetap aja. Itu sebabnya ada ceramah, aneh sering bilang, intelnya mana angkat tangan, kagak pernah ada yang angkat tangan, padahal banyak. Polisinya mana nih, polisinya angkat tangan, kagak pernah ada angkat tangan, sebab dia nggak ikhlas datang kemari mau mata-matain kita. Jadi biar apapun kita bilangin, tetap masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, Anda mau cerita sedikit aja 1 menit. Dulu di Masjid Baitul Salam kita ngaji dari masih kecil, dari masih SD dulu udah ngaji. Anda punya guru Kiai Muhammad Sobari, itu tidak pernah tidak datang. Hujan datang, rumahnya dicondet, nggak punya fulus, datang jalan kaki. Datang jalan kaki, lewatin sawah, dia pakai sepatu bot tinggi. Dia pakai jas hujan, dia pakai payung kalau hujan. Itu namanya Kiai Haji Muhammad Sobari. Ala kulli hal, pada waktu itu kita kumpul di masjid setiap malam Ahad. Kenapa Ustadz malam Ahad? Biarin. Kan malam Ahad orang lagi pada sibuk jalan ke sana kemari. Justru kata Ustadz Sobari, kenapa kita mesti jam 1? Justru barangkali begitu ya. Nah, akhirnya kita kumpul rutin itu setiap hari, setiap malam Ahad. Suatu hari Ustadz Muhammad Sobari nggak datang. Nggak datang. Ketika nggak datang, kita kumpul nih. Satu pulang, akhirnya sampai sepi. Tinggal berdua, ana sama Arif Rahman, temen. Sohib tuh Arif Rahman. Jam 9 malam, padahal ngajinya udah Isya. Jam 9 malam belum datang. Jam 10 belum datang. Nih, Onasis, ana cerita buat ente nih, lu dengerin nih. Ya. Jam 10 belum datang, jam 11 belum datang. Anda cuma yakin, nggak mungkin Ustadz Muhammad Sobari nggak datang, nggak mungkin. Karena apapun dia datang. Pernah datang udah mau pingsan, sakit, dia tetap datang. Apalagi cuma begini doang, apalagi cuma hujan, nggak bakal dia nggak datang. Saudaranya meninggal, dia datang. Persis kepada mualim dulu di Masjid Al-Ma'mur. Al-Ma'mur ya, Tanah Abang, mualim juga begitu. Dia lagi ngajar, istrinya meninggal. Dibisikin. Dia terus ngajar. Kita pada muridnya dia bingung. Ya Allah, udah stop aja dulu. Dia nggak stop sama sekali mualim. Kiai Haji Syafi'i Azami di Al-Ma'mur kemarin Tanah Abang itu. Aneh suka datang. Akhirnya apa kata mualim setelah selesai? Yang sudah pergi sudahlah pergi. Tapi pengajian ini harus terus berlangsung karena kita nggak tahu pengajian ini sampai kapan masih diizinkan di Jakarta. Coba tuh. Kita nggak tahu sampai kapan masih diizinkan di Jakarta. Sekarang gubernurnya masih benar, kata dia begitu coba. Seolah-olah dia mau tahu kita mau punya direktur, mau punya gubernur kagak benar. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya semua pulang, tinggal 2, Ane sama Arif Rahman. Jam 11 malam belum juga datang. Tak tek tok setengah 12, jam 12, Masya Allah. Akhirnya jam 12 lewat dia baru datang dan dia bilang minta maaf. Kenapa? Karena dia tidak punya ongkos untuk jalan dari Bekasi, Kalimalang sampai Condet. Udah kakinya lecet, dia jalan. Akhirnya dia bilang apa? Dia bilang ini dia yang akan bertahan sampai tua. Ini dia yang akan bertahan sampai nanti. Dan demi Allah, Ana bersumpah, saat ini yang selalu mengisi Masjid Baitul Salam di antara semua murid-murid Kiai Muhammad Sobari cuman Ana sama Arif Rahman. Itu keberkahan sebuah ilmu. Jadi cerita ini mudah-mudahan menginspirasi antum semua. Mulai hari ini kita berikrar kita menjadi anak masjid sampai kita tua. Betul? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai masuk bahas doa untuk negeri. Saudara, kalau kita bahas malam ini doa untuk negeri, doa doang cukup tidak? Cukup nggak? Cukup nggak? Ini yang bersender pun masih tetap menjawab. Ini Masya Allah. Berarti seger ente, biar nyender matanya nggak riap ya. Betul? Walaupun bersandar kepada selain Allah itu musyrik. Apalagi bersandar di tembok ya. Ya Allah ya. Silahkan. Antum tidur nggak apa-apa. Paling anda datengin, anda colek nanti ya. Cukup tidak kalau cuma doa untuk negeri? Doa aja cukup? Tidak cukup. Nggak bakal turun itu petahana. Kita bukan mau turunin, ya. Kita bukan mau turunin. Kalau dia menjadi gubernur yang sah silahkan. Kita nggak mau berhadapan dengan cara-cara yang konyol.
Kalau Cahyokumolo sudah menandatangani sebagai gubernur DKI, silahkan. Kalau nanti ternyata kepilih lagi dan menang lagi, silahkan. Kalau dia tidak coba-coba utak-utik Al-Quran, kalau dia tidak menghina Al-Quran. Persoalannya adalah dia menghina Al-Quran, dan ini nggak bisa didiamin, saudara. Kan kita maafin. Oh, Rasulullah pemaaf tidak? Pemaaf bukan? Pemaaf bukan? Diludahin Rasulullah, dimaafin tidak? Dimaafin. Yang meludahin orang Yahudi, baru keluar rumah diludahin, ceplok. Rasulullah bisa aja gampar. Rasulullah bisa gampar tuh pala muter mungkin. Tapi Rasulullah maafin. Padahal Islam mayoritas. Pada waktu itu kejadian di Madinah, dimaafin sama Rasulullah. Rasulullah pernah ditaruh kepalanya dengan kotoran unta, dimaafin tidak? Dimaafin oleh Rasulullah. Rasulullah pernah lagi sholat subuh, isi perut onta dirobek, diaurin di kepalanya, dimaafin tidak? Dimaafin. Rasulullah lagi dakwah di Taif, ditimpukin berdarah-darah, dimaafin tidak? Dimaafin semuanya. Dan Rasulullah emang pemaaf. Jadi begitu Futhu Mekah, Futhu Mekah tahu ya, kembali ke Mekah setelah terjadi sebuah pemerintahan di Madinah, perluasan kemudian pembebasan gitu loh, sampai ke Mekah. Rasulullah menduduki kembali Mekah. Rasulullah memaafkan satu persatu semua orang yang pernah bersalah sama dia. Setelah semuanya beres, Rasulullah cuma cari satu orang. Rasulullah cari satu orang, kata Rasulullah, mana Abu Sarrah? Mana Abu Sarrah? Dicari sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ente siapa Abu Sarrah? Tahu ente siapa Abu Sarrah? Kenapa ini menjadi persoalan penting? Kenapa ini jadi persoalan penting? Kenapa semua yang bersalah dimaafin oleh Rasulullah? Sampai ditimbuk berdarah-darah dimaafin. Abu Sufyan pencetus makar untuk membunuh Rasulullah, mengumpulkan 100 pemuda untuk membunuh Rasulullah, dimaafin. Kata Rasulullah apa? Siapa yang masuk rumahku aman, siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, dan maafkan semuanya. Mana Abu Sarrah, kata Rasulullah. Dibawa Abu Sarrah, ketemulah dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang ini mencela Al-Quran, orang ini main-main sama Al-Quran, orang ini pernah mencela Al-Quran. Penggal, dipenggal palanya. Orang itu minta maaf, ya Rasulullah maafkan, ampuni. Rasulullah maafin, tapi hukum harus dijalankan. Abu Sarrah dipenggal persis pada saat Futhu Mekah karena dia mencela Al-Quran, main-main dengan Al-Quran. Padahal yang timpukin Rasulullah sampai berdarah-darah tetap dimaafkan. Saudara paham kenapa kita mesti turun? Saudara paham kenapa kita mesti turun? Takbir! Tidak ada orang yang berhak mencela dan memaki-maki Al-Quran, apalagi dikatakan sebagai alat bohong. Kalau ini didiamin, nanti ada lagi orang yang berkata, jangan mau dibohongin sama An-Nisa ayat 3, jangan mau dibohongin pakai Al-Baqarah ayat 183, jangan mau dibohongin pakai Al-Maidah ayat 8, jangan mau dibohongin oleh An-Nisa 138. Coba akhirnya nanti orang Islam membalas, jangan mau dibohongin dengan Injil, jangan mau dibohongin oleh Yohanes 3 ayat 16 tentang ketuhanan Yesus. Jangan mau dibohongin pakai kitab Yesaya 22 juz 22 tentang Hajar Aswad. Akhirnya apa yang terjadi? Saling caci maki. Akhirnya nanti ngerembet. Jangan mau dibohongin pakai kitab Weda. Jangan mau dibohongin pakai kitab Tripitaka. Akhirnya ngerembet. Jangan mau dibohongin pakai Pancasila. Jangan mau dibohongin pakai Undang-Undang Dasar 45. Akhirnya ente pakai helm. Tahu-tahu di jalanan di stop sama polisi. Apa ente bilang? Jangan mau dibohongin oleh Undang-Undang DLAJ nomor 5. Nggak ada undang-undang akhirnya. Itu undang-undang pakai helm DLAJR. Ini akhirnya untuk menentukan bersalah atau tidak didatangkan 39 ahli, 39 saksi ahli. Ada ahli bahasa, ada ahli semantik, ada ahli pakar, ahli-ahli yang bahlul. Tahu nggak ahli yang bahlul? Hanya untuk urusan kata pakai atau tidak, ini mencela atau tidak. Ya Allah. Afwan, nama ente siapa? Awas. Awas. Dengerin ya. Awas disiram air. Coba basah apa tidak? Sinian, Awas. Baru mandi. Sinian loh. Baru mandi.
Basah tidak? Basah tidak? Sekarang Anda ganti kalimatnya. Aos disiram pakai air. Sini basah juga nggak ada? Kira-kira basah juga tidak? Kenapa jadi persoalan? Yang satu bilang dibohongin Al-Maidah 51, yang satu dibohongin Al-Maidah pakai Al-Maidah 51. Di mana bedanya? Di mana bedanya? Kok jadi persoalan besar sampai mendatangkan para ahli? Yang bahlul siapa sebenarnya? Coba deh, ya. Onasis ditimpuk batu, benjol nggak? Benjol tidak? Ditimpuk pakai batu, benjol nggak? Bedanya di mana? Yang penting ada kata kerja, timpuk. Nomor 2, ada objeknya, orangnya. Yang ketiga, ada bendanya, batu. Selesai urusan. Ada lagi nih contoh lain. Ada orang namanya Congli. Tahu Congli? Congornya liar. Tahu Congli? Congli diselamatin angkot. Selamat tidak? Congli diselamatin pakai angkot. Sama tidak? Bedanya di mana ya, akhi? Hakimnya nggak adil, bilang dia nggak bersalah nanti. Kita ambil contoh lagi. Pak Hakim dikepruk batako. Hancur nggak tuh pala? Hancur nggak? Sekarang kita ganti lagi, Pak Hakim dikepruk pakai batako, sama nggak? Bedanya di mana? Kok jadi sampai mendatangkan 38 ahli? Ada bingung loh. Ala kulli hal, saudaraku, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, doa untuk negeri. Kita balik kepada fokus kita, yaitu doa untuk negeri. Doa doang cukup tidak? Nggak cukup. Karena itu kita mesti jadi pembela Al-Quran, pembela Allah. Dan kita masuk kepada pembahasan malam ini, yaitu Al-Maidah 51. Tetapi tidak ada Al-Maidah 51 kalau tidak Al-Maidah 50 lebih dulu. Betul? Ini persoalannya. Lihat hari ini kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ini ayat baru turun kemarin. Karena kenapa begini? Kok pas banget dengan kondisi saat ini? Coba lihat Al-Maidah ayat 50. Apa hukumul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Dan siapa yang lebih baik hukumnya, ya, selain hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Allah telah menyebut barusan hukum jahiliyah. Mari kita lihat hukum jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut zaman jahiliyah itu kapan? Yang disebut zaman jahiliyah kapan, saudaraku? Pas ya, lepas saja ya. Ini mesti disenggol, ya, biar teman-teman yang nambah seger, ya. Hukum jahiliyah. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Kita lihat, saudaraku. Ya. Pada zaman nggak tanggung-tanggung deh, masih ada waktu, masih cukup, masih 25 menit lagi. Jam 2 kita selesai, 30 menit kita tanya jawab untuk menambah keilmuan, lalu kita qiyamul lail sekarang. Saudaraku sekalian, dari zaman dahulu, dari zaman Namrud dengan Ibrahim, yang punya hukum siapa? Namrud. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan Namrud? Jawab, kenapa Allah tidak redha? Kan dia membangun kota Mesopotamia tahun 1978 sampai tahun 1882. Itu kekuasaan Namrud. Dia hebat gak? Hebat. Membangun. Tapi kenapa Allah tidak redha? Ini untuk mematahkan pendapat orang-orang yang berkata, yang sekarang bagus, ada MRT gara-gara dia, bagus yang sekarang, ada gara-gara dia kurang banjir, yang sekarang bagus, ya. Itu buktinya ada pembangunan. Apa hukum jahiliyah yang kita harapkan? Ini gaya berpikir jahiliyah, karena kepemimpinan diukur dari main banyak-banyakan pembangunan, main bagus-bagusan reklamasi. Saudara, yang bangun piramid siapa? Nabi Musa atau Fir'aun? Fir'aun yang melebarkan jalan di
Mesir. Pikir lagi sekali lagi. Inilah hukum jahiliyah, di mana kepemimpinan diukur dari banyak-banyakan pembangunan. Demi Allah, ini hukum jahiliyah. Karena itu Al-Maidah 51 tidak ada sampai Al-Maidah 50 dulu kita baca. Ini hukum jahiliyah. Kita lihat sejarah dong. Nabi Musa ada, Fir'aun ada. Yang punya andil dalam pembangunan kota Mesir adalah Fir'aun, karena dia petahana saat itu. Coba lihat, Sungai Nil diperluas untuk kesejahteraan rakyat Mesir. Yang memperluas Sungai Nil itu Nabi Musa atau Fir'aun? Fir'aun. Ini untuk mematahkan pendapat, karena orang banyak yang bilang, wah, lebih baik punya pemimpin kafir tapi adil daripada punya pemimpin Islam tapi korupsi. Ini nggak adil dong perbandingannya. Masa adil dibandingin sama korupsi? Mana bisa perbandingan seperti itu? Kalau mau main perbandingan, bikin yang pas dong. Lebih baik mana? Punya pemimpin kafir adil atau punya pemimpin mukmin adil? Bisa dibandingin? Bisa. Kenapa bisa? Adil sama adil. Kalau mau bandingin yang bagus, yang bagus dong. Ini giliran orang mukmin dibandingin yang jelek. Ini jangan sampai kejadian. Ini perbandingan yang masya Allah jahat sekali. Nggak bisa dibandingin hal-hal seperti itu. Lebih baik mana coba? Enakan mana coba? Duren Medan apa Duren Serang? Bisa dibandingin? Bisa. Kenapa bisa? Duren sama duren. Enakan mana? Duren Medan apa jalan-jalan ke puncak? Bisa dibandingin? Nggak bisa. Satu makanan tuh jalan-jalan. Lebih enak mana? Jalan-jalan, kita mesti bandingin jalan-jalan ke puncak apa ke Bandung. Bisa dibandingin? Bisa. Itu dia yang sederhana. Jangan bandingin antara adil sama korupsi dong. Lebih bau mana? Tai kotok apa tai kucing? Lebih bau mana? Bisa dibandingin nggak? Bisa. Kenapa bisa? Sama-sama air. Bauan mana? Bauan mana? Lebih bau mana? Nah, ente apal banget ya kucing. Nah, sekarang ada perbandingan yang lucu dan konyol. Setelah itu orang cobain durian macam-macam dan dia cobain bau macam-macam, lalu dibandingin. Ternyata setelah dibandingkan lebih enak duren Serang daripada tai kucing. Konyol tidak? Itu dia perbandingan antara yang nggak pas begitu. Perbandingan mah harusnya mah sama-sama, menyebut sama penyebutnya begitu. Nah, kembali kepada hukum jahiliyah. Saudara, ini caranya mematahkan pendapat itu. Udah, boleh. Kalau ternyata beda penafsiran, baik kita buka yang netral, yaitu sejarah. Lihat sejarah. Namrud yang membangun kota Mesopotamia, tapi kenapa Allah tidak redho dipimpin oleh Namrud? Karena kegigihan Ibrahimlah Namrud turun. Catat, ini inti daripada inti yang saya mau sampaikan. Karena kegigihan Ibrahim, Namrud hancur hanya dengan nyamuk. Satu ekor nyamuk yang membunuh Namrud. Masuk ke dalam sini dan bersarang, dan akhirnya dia pusing sampai dia jatuh dan mati. Coba bayangkan karena kegigihan Ibrahim, Namrud hancur. Catat, ini satu poin. Udah mulai paham? Alhamdulillah. Udah kita billahi taufiq wal hidayah. Satu, catat, karena kegigihan Ibrahim, Namrud hancur. Masa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Syuaib, Musa kita cerita. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Hukum jahiliyah diterapkan oleh Fir'aun. Fir'aun membagi-bagikan keping emas. Jadi lihat apa andil Nabi Musa alaihissalam? Sedikit. Masih muda, gamparin orang yang mati. Nabi Musa takut mendapat hukuman. Nabi Musa keluar kota Mesir. Singgah di, kalau sekarang Yordan ya, singgah di Bukit Yordan, Vale, lalu kemudian dia menikah dengan anaknya Nabi Syuaib, lalu kemudian mangkat gede umur 40, dapat wahyu menjadi nabi. Baik, balik kata Allah.
terjadi kekacauan yang luar biasa, tohut si Fir'aun. Nabi Musa kembali kemudian. Lihat andilnya mana? Andilnya mana terhadap pembangunan kota Mesir? Tidak ada, saudara. Tapi rakyat Nabi Musa alaihissalam sudah kadung pro kepada Fir'aun. Coba kita lihat dalam surat Shur. Ya qaumi, kata Nabi Musa, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Kenapa kau sakitin aku padahal kau tahu adalah aku Rasulullah? Lihat, sejarah berulang, saudara. Sejarah berulang. Nabi Musa kemudian mau dibunuh oleh Fir'aun laknatullah alaih. Dan lihat, karena catat yang kedua, karena kegigihan Nabi Musa, Fir'aun Allah tumbangkan. Dan yang menumbangkan Namrud hanya seekor semut, dan yang menumbangkan Fir'aun hanya segelas air yang masuk ke dalam paru-parunya. Betul? Betul? La haula wala quwwata illa billah. Lihatlah, ayat-ayat Allah sedang menari di antara kita. Ayat-ayat Allah sedang menari di bumi Jakarta ini. Namrud mati. Diupayakan atau dibunuh atau disakiti oleh Ibrahim, tapi kegigihan Ibrahim dalam tauhid membuat Namrud tumbang. Fir'aun tumbang bukan karena peluru, bukan karena tombak, bukan karena pedangnya Nabi Musa, bukan juga karena pukulan tongkat Nabi Musa, tapi Fir'aun tumbang karena segelas air, akibat kegigihan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bagaimana dengan Herodes? Bagaimana dengan Yudas Iskariot yang begitu bersewenang-wenang dan begitu menyakiti Nabi Allah Isa alaihissalam? Dan dia juga tumbang. Dan Nabi Isa pun tidak punya andil yang kuat, yang besar dalam pembangunan kota Yerusalem. Lihat, kita masih bahas ayat 50 ini. Ini namanya kita tadabbur. Kita bongkar ayat Al-Quran dari sisi fakta sejarah, dari sisi bahasa, dari sisi nahwu shorof, balaghah, mantiq, ma'ani, bayan yang kita bongkar sekarang. Coba lihat. Masya Allah, sedang berulang ini sejarah. Dan ternyata tumbanglah mereka. Nabi Isa tidak menyalib, Nabi Isa tidak membunuh, bahkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tumbang dengan sendirinya karena kegigihan tauhid dari Nabi Isa alaihissalam. Saudaraku, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Wahai pemuda cinta Rasul, apabila didengar nama Nabi disebut, antum harus jawab dengan salawat. Minimal begerendang kedengaran. Jangan diem tanpa ada suatu salawatan, tanpa ada satu sambutan. Haram, haram. Rasulullah SAW bersabda, raghima an furajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Akan rendah, hina, kecewa orang yang mendengar namaku disebut tapi dia nggak sambut dengan salawat. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Raghima an furajulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ya. Karena kegigihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Mekah yang tumbang. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan semuanya, sampai merembet hampir ke seluruh jazirah Arab, sampai akhirnya ke seluruh 2/3 dunia. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, paham mulai sekarang? Pembangunan bukan ukuran. Orang mewarisi bumi Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, adalah orang beriman. Nanti kita tutup dengan Al-Maidah 55. Tapi lihat, agar peristiwa Namrud terjadi, agar peristiwa Fir'aun terjadi, agar peristiwa Raja Herodes dan Yudas terjadi, agar peristiwa tumbangnya Abu Jahal, Abu Lahab terjadi, kita lihat Al-Maidah 51-nya kemudian. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ingat, sebelumnya Allah sedang mengatakan apa? Apa hukum jahiliyah yang lo kehendaki?
Apa argumentasi jahiliyah yang mau diinginkan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhizul yahuda walan nasara auliya. Hai orang beriman, kalau begitu, ini hukum jahiliyah tadi disebut, jangan ambil mereka orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Muncul lagi perbedaan. Aulia dikatakan apa? Teman setia. Atau dibilang lagi aulia apa? Pemimpin. Atau lagi dibilang apa? Penolong, dan seterusnya dan seterusnya. Ahsan, kita ngopi dulu ya. Saudaraku sekalian, ini antum adalah orang-orang yang cerdas, dan bagaimana cara mematahkan pendapat-pendapat orang liberal yang mengatakan Al-Maidah 51 tidak ada hubungannya dengan pemimpinan, hanya hubungannya dengan teman setia. Oke, jadi kita bahas dari teman setia. Saudaraku, boleh tidak kita pukul orang tua? Boleh nggak? Boleh tidak? Mana ayatnya? Bilangin saya sekarang. Mana ayatnya? Ada nggak? Dalam Al-Quran, janganlah memukul orang tua. Ada nggak? Ada nggak? Ya kalau gitu ente boleh mukul orang tua dong. Saya perlu jawaban satu orang, silakan. Saya perlu jawaban satu orang. Ada, boleh nggak gebukin orang tua? Kok nggak boleh juga? Mana ayatnya? Hah? Kalau salah nggak apa-apa ya kan, dihukum. Coba. Subhanallah, itu dia. Surat Al-Hujurat, surat Luqman ya. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata Paham maksudnya? Paham maksudnya? Jangankan ini Quran itu buat orang yang pakai otak. Kalau nggak ada otaknya pasti nggak nyambung. Karena itu Quran perintahnya ya ayuhan nas, yang punya otak, tidak bukan binatang. Dan ada orang-orang berkelakuan seperti binatang, akhirnya nggak nyambung. Ini dia, bener Pak, bener banget ente ngomong. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata sama orang tua. Berkata aja nggak boleh, apalagi mukul, pakai otak kalau ngomong begitu dong, betul? Ngomong aja nggak boleh, apalagi mukul. Apalagi dalam bahasa Indonesia, mukul banyak banget artinya. Ada tonjok, ada gebuk, ada demuk, ada sikat, ada hajar. Pakai tangan aja macam-macam. Ada gampar, nih semua. Ada tampar pakai ini kepret tuh. Banyak banget. Banyak. Ya, ada lagi nggak? Gibeng. Ada lagi gaplok, tonjok, apa lagi? Beri, abisin, tempeleng, ya, keplak, begini macam-macam, kenceng jitak, tempel baru begini poles. Kalau semuanya mesti disebut, Quran segede gaya mana banyaknya. Janganlah mukul orang tua, janganlah gibeng, janganlah hajar, janganlah tonjok, janganlah gampar, janganlah gaplok, janganlah sikat, janganlah demuk, janganlah, Masya Allah banyak banget. Dan Allah cukup buat orang punya otak, cukup. Allah berkata, fala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata jangan ditanya, Ustaz, nggak boleh. Kalau cih, pernah nanya begitu? Saya bilang, sini lo. Kenapa? Tunggu tamparin lo nanya begitu. Nggak boleh. Cuh, cuih, cus, pret, boleh nggak? Sama dong. Karena apa? Disebut sebagian kecil bermakna keseluruhan. Coba deh, sekarang begini deh. Ada nggak dalam Al-Quran, janganlah berzina? Ada? Ada nggak? Coba buktikan satu ayat pada saya sekarang. Ada? Nggak bakal ketemu ya akhi. Yang ada apa? Janganlah mendekati, deket aja nggak boleh, apalagi lu kerjain. Betul? Sekali lagi, ada nggak dalam Al-Quran, janganlah memakan sate hati babi? Ada nggak? Berarti boleh dong lu makan. Boleh nggak?
Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yang diharamkan apa? Daging. Walahmul khinzir kata Allah. Daging babi. Berarti lidahnya boleh nggak? Matanya, hidungnya, kupingnya. Kan yang nggak boleh daging babi. Hatinya, limpahnya, ususnya gimana? Minyaknya, kulitnya, kukunya, rambutnya, boleh nggak? Makanya Quran itu buat orang-orang yang punya otak, disebut satu bermakna keseluruhan. Kalau ayat ini diartikan teman setia, kita bilang sama mereka, teman setia aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Teman setia nggak boleh, apalagi pemimpin yang kita serahkan masa depan kita, yang kita serahkan nasib anak cucu kita, yang kita percayakan uang 7 triliun di tangannya. Ini nggak boleh. Paling teman setia kita percayain duit berapa? Paling 500.000. Betul, teman setia gue titip sebentar 1 juta. 7 triliun mau lo titip? Itu anggaran DKI. Coba. Jadi Masya Allah, yang bener aja kalau ngaji. Teman setia aja nggak boleh, apalagi istri atau suami. Paham? Paham? Jadi ayat ini berlaku untuk orang yang kita kasih kepercayaan, orang yang kita pilih sebagai pemimpin. Nggak boleh. Tapi kalau kita bisnis bagaimana? Oh boleh. Ini bukan ayat bisnis. Ini ayat yang untuk mengangkat kepemimpinan, di mana kita punya wewenang. Andai kata kita monarki absolut, dengerin, andai kata negara kita monarki absolut dan dia dipilih oleh kerajaan, kita tetap ikut. Kenapa? Karena kita nggak ikut milih. Ini berlaku untuk orang-orang yang tinggal misalnya di Amerika, nggak ikut milih Donald Trump terpilih. Ya boleh, karena ente warga negara Amerika, ikutin deh, begitu. Ya, saudaraku sekalian dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Ya, ba'duhum awliya'u ba'din. Kata Allah, mereka itu pemimpinnya ya di mereka, bukan kita. Bukan kita ya saudaraku. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Lihat, mari kita lihat. Siapa-siapa yang memilih mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk golongannya. Udah terjadi? Udah terjadi? Orang-orang yang memilihnya nggak punya kesopanan kepada ulama. Makanya kalau ngomong matanya melotot dan ngomongnya keras sama ulama. Lihat nggak ente? Lihat nggak? Ada ulama-ulama besar di situ, ada kiai-kiai begitu, tapi ngomongnya tidak boleh. Al-Maidah 51 diartikan kecuali Allah dan Rasulnya. Yang paling tahu bukan MUI, bukan ulama, tapi Allah dan Rasulnya. Adapun maksud ayat itu adalah, lah dia sendiri terjemahin, dia sendiri ngomong, padahal barusan dia ngomong tidak boleh. Dia lihat Allah buka aibnya. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, lihat, wa may yatawallahum minkum, siapa yang memilihnya, mengangkatnya sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai kepercayaan, fa innahum minhum, maka dia termasuk golongannya. Abul A'la Al-Maududi, Yusuf Qardawi, Fathi Yakan, Sayyid Sabiq, Sayyid Ridha, Hasan Al-Banna, bahkan Buya Hamka mengatakan orang-orang ini telah batal syahadatnya ketika dia mengangkat orang Nasrani sebagai pemimpinnya. Coba, saudaraku, rukun Islam ada 5: salat, puasa, syahadat, maaf, salat, zakat, puasa, haji. Haji ada yang batalin nggak? Ada yang batalin haji? Ada, berkumpul suami istri dalam ihram, batal dan harus haji berikutnya. Atau puasa, ada yang batalin puasa? Ada, makan dan minum di siang hari lagi puasa. Zakat, ada yang batalin zakat? Ada yang batalin zakat, ya, kurang nisab haulnya dan sebagainya, atau mengeluarkan zakat fitrah misalnya setelah hari raya Idul Fitri, batal. Salat, ada yang batalin salat? Ada, kentut cepirit mencret lu batal semua. Syahadat bagaimana? Syahadat ada 10 perbuatan yang demi Allah batal
syahadatnya. Saya tidak mengatakan kafir karena akan timbul perbedaan, dan kafir, vonis kafir adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama, para fuqaha, para pejuang, para mufassir menafsirkan ada 10 hal yang membatalkan syahadat kita. Nomor 1, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, batal demi hukum syahadatnya. Nomor 2, dia melakukan sihir. Ya, sihir, santet, telu, ini batal syahadatnya karena dia telah menuhankan syaitan, jin dan sebagainya. Nomor 3 yang membatalkan syahadat kita, ayat ini mengangkat orang-orang Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman setia dan sebagai pelindungnya, batal syahadatnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah enggak bakal kasih petunjuk pada kaum yang zalim. Saudaraku, kalau Al-Maidah 51 telah terjadi, kalau Al-Maidah Allah beri apa? Mulutnya itu telingsut. Ya, apa? Kepleset. Ini bagian dari skenario Allah. Allah sedang mencari Ibrahim untuk menumbangkan Namrud. Allah sedang mencari Musa untuk menumbangkan Fir'aun. Allah sedang mencari Isa untuk menumbangkan Herodes dan Yudas. Allah sedang mencari orang-orang berkualitas Rasulullah untuk menumbangkan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan. Dan lihat ayat 52-nya, ini bikin bulu kuduk kita merinding. Fatarallazina fi qulubihim marad. Lihatlah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Siapa ini? Allazina fi qulubihim maradun. Yang di atas tadi, wa may yatalu minkum, yang mengangkat orang Nasrani sebagai pemimpinnya, kata Allah, hati mereka ada penyakit. Yusari'una fihim, ya. Mereka tuh segera bergesa-gesa untuk mendatangi orang yang dipilih itu. Lihat, ini terjadi. Di mana terjadinya? Di tempat perjuangan-perjuangan mereka. Lihat, ya Allah, 52 sedang terjadi sekarang. Yaquluna, mereka berkata, nakhsha an tusibana. Kami takut nggak dapat proyek. Kami takut nggak diangkat sebagai tim. Kami takut nggak dapat fulus. Kami takut rupiah anjlok. Kami takut para pengembang pergi. Lihat, ini ayat Allah sedang terjadi, saudaraku. Sedang terjadi saat ini. Lihat, merinding kita membacanya. Dairun fasallah ayyatiya bil fath. Nih, lihat, ketika orang-orang yang mengangkat dia jadi pemimpin, dia datang kepada yang ditunjuk itu. Kami takut ini nggak dapat proyek, kami takut nggak dapat fulus, kami takut rumah kami nggak jadi, kita udah baru bayar DP, kami takut. Lihat, sampai Allah katakan, Allah yang akan memberikan kemenangan buat kalian. Allah akan berikan kemenangan buat kalian. Lihat, kalau apa? Kalau kita kompak. Ini baru mau bikin sembahyang Jumat di jalanan, yang halangin ulama juga, kurang ajar. Kurang ajar. Dibilang ulama nggak sah sembahyang Jumat, sok tahu loh. Sok tahu, ini bukan fikih lagi, ini namanya siasah. Bukan bab fikih kalau Jumatan sah atau tidak sah. Kalau kurang dari 40 bagaimana? Buka bab fikih. Kalau dalam Jumatan khotibnya tidak menyeru kepada takwa, buka bab fikih. Kalau imamnya itu belum akil balik, buka bab fikih. Tapi kalau situasi sekarang di jalanan atau di masjid, bukanya fikih apa? Siasah syar'iyah. Babnya itu. Bab siasat syar'iyah ini. Kenapa? Coba cari masjid yang sanggup menampung 3 juta umat. Di mana? Karena nggak ada, kita bikin di jalan. Kemarin saudara, saya termasuk dari tim GNPF, ya, bagian publikasi, bagian komunikasi. Ya. Coba lihat kemarin di Istiqlal,
yang datang menurut Google 2.300.000. Menurut Google. Dia cuma lihat potret tengahnya doang. Dia belum tahu di pelosok-pelosok. Jadi mungkin lebih daripada 3 juta. Tapi yang masuk Masjid Istiqlal mungkin cuma 1 juta. Saya sama Habib Rizik sama Ustadz Bakhtiar Nasir keluar dari pintu gerbang sampai mobil komando jam 2. 2 jam dari pintu gerbang ke sana. Itu udah lebih daripada wukuf di Padang Arafah. Lebih daripada tawaf. Sekarang, kalau sekarang ini tanggal 2 yang datang lebih banyak, lalu dipaksakan ke Masjid Istiqlal, bisa keluar apa kagak? Ya Allah, kita bukan bab fikih lagi ini. Ini siasah syar'iyyah. Lagi pula kita mau jangan dekat-dekat istana, biar nggak ada konflik. Kita mau di jalanan, di tengah-tengah, supaya apaan? Supaya nggak jauh dari konflik. Itu mengganggu orang jalan. Car Free Day bisa lu bikin. Biang kerok banget sih lo. Betul? Lagian kalau itu umpamanya ngerepotin, kita bikin satu jalur aja. Jalur busway bisa dilewatin busway, bisa dilewatin umum, beres. Kenapa ngelarang-larang? Tapi kalau lu larang juga, ya kita ikutin aja. Lagi kita negosiasi, insya Allah kita negosiasi ya. Kalau umpamanya disuruh di istana, nggak apa-apa. Kita sembahyang di istana, betul? Barangkali aja setan jin yang di sana pada kabur, insya Allah. Saudaraku sekalian, lihatlah, Allah akan berikan kemenangan kalau kita kompak. Masih 52 kita bahas. Allah akan beri kemenangan kalau kita kompak. Tapi saudaraku, yang bikin kita takut ayat setelah itu, koma setelah itu. Ini yang kita takut. Bagaimana cara saya menyampaikannya? Au amri bain au amrim min indi. Ini yang kita deg-degan. Saudaraku, ini yang kita deg-degan. Allah akan berikan kemenangan buat kalian. Artinya kita melawan dan berjuang. Kalau kita enggak, lihat, atau Allah yang ambil keputusan. Hati-hati. Hati-hati saudara. Kalau Allah yang ambil keputusan, kena semua ini. Anak cucu kita bagaimana? Bagaimana kalau kita enggak? Allah, tidak ada maksiat yang lebih besar daripada maksiat penguasa yang menjelek-jelekan Al-Quran. Coba cari kemaksiatan apa yang lebih besar daripada seorang penguasa yang jelek-jelekin Al-Quran. 1000 kiai boleh bilang khamar itu haram, tapi satu tanda tangan penguasa ngalir tuh semua minuman keras di setiap warung. Betul? Tuh, lihat jahatnya penguasa. Kalau jahat, 1 juta kiai berkata tidak boleh mabok, tidak boleh minum minuman keras. 1 orang tanda tangan penguasa mengizinkan ada minuman keras di toko Alfa dan Indomaret. Coba lihat. Dan kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa zalika adhaful iman. Ini selemah-lemahnya iman. Coba saudara bayangkan, tidak setuju dengan dia adalah selemah-lemahnya iman. Tidak setuju dengan hati, itu selemah-lemahnya iman. Kalau setuju, di mana imannya? Nangkap maksud saya? Nangkap? Kenapa para alim ulama ini menaruhkan ini sebagai bab tauhid, bab akidah? Karena batal iman seseorang, batal syahadat seseorang kalau dia mengangkat orang non-Islam sebagai pemimpin dan pelindungnya. Yang kita takut itu. Lihat, Allah akan berikan kemenangan buat kalian, atau biar Allah yang ngurusin, yang beresin. Dan kalau Allah yang beresin, kita udah gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Berarti sapu rata ini. Bagaimana anak cucu kita? Dan ini maksiat. Apa kata Rasulullah soal maksiat yang besar ini? Iza za'aratil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin indih. Kalau maksiat telah berkembang di kalangan umatku, azab Allah akan turun secara merata. Azab Allah akan turun secara merata, baik kepada pelakunya atau pada bukan, baik yang ke masjid atau yang tidak ke masjid, akan turun secara merata, saudaraku. Dan jangan dipikirkan yang namanya azab itu harus batu dari neraka.
Jangan dipikirkan yang namanya azab itu harus gempa bumi, harus angin puting beliung. Tidak. Apa azab itu? Menurut Rasulullah SAW, azab itu berupa diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya dia menindas kalian, menghancurkan masa depan kalian. Ngeri saudaraku, ngeri. Ya Allah, ya Rabbi, jangan sampai. Karena itu kita tetap istiqomah, betul? Kita tetap iman takwa full, betul? Biar kejadian 54. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, siapa yang mau murtad silahkan murtad. Fasawfa ya'tillahi biqaumin, nanti akan Allah bangkitkan suatu kaum. Saudaraku, ini yang kita pengen. Allah akan bangkitkan satu kaum. Ini yang kita kepengen, saudaraku. Dan kita termasuk generasi 554. Generasi apa? Yang kompak, generasi 554. Generasi apa? Itu yang kita kepengen. Dan syaratnya adalah jadilah pemuda Ibrahim dengan kegigihan Ibrahim. Ini agenda saya, agenda kita semua, agenda kami semua. Dengan kegigihan Ibrahim tumbanglah Fir'aun. Betul? Dengan kegigihan Musa tumbanglah Fir'aun. Tadi Namrud, maaf. Dengan kegigihan Isa tumbanglah Herodes dan Yudas. Dengan kegigihan Nabi Muhammad SAW tumbang. Nah, ini yang kita pengen. Allah akan bangkitkan. Lihat ayat ini menarik sekali, luar biasa menariknya. Qurannya kekecilan ya, mesti pakai ini ya biar cukup ya. Allah. Generasi 554 yang akan Allah bangkitkan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, man yartadda minkum an dinihi, siapa yang mau murtad silahkan, karena memang di mata Allah mereka telah murtad. An dinihi, dari agamanya. Fasawfa ya'tillahi biqaumin, biar kejadian ini harus ditumbangkan orang itu, gitu loh. Ya, dan bukan karena soal pilkada ini, bukan soal apapun. Ini karena ada orang mencela Al-Quran. Masa kita mau membela Al-Quran dianggap makar? Ya demi Allah, nggak ada urusan ke sana. Pak Jokowi sebagai presiden, silahkan Pak, ente berhak sebagai presiden sampai pemilu yang akan datang. Dan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang tidak boleh menurunkan pemerintahan yang sah, nggak boleh. Selama masih sholat pemimpinnya nggak boleh, walaupun zalim. Sabar, kata Rasulullah. Yang kita minta bukan apa-apa. Ada lagi orang berkata, ini lagi-lagi nih yang menyesakkan dada, demo itu bid'ah. Kurang ajar, kok demen banget sih melemahkan semangat kita. Demo itu bid'ah. Yang ngomong demo bid'ah, lihat hadis Nabi, lebih paham lebih dalam dong. Apa yang terjadi pada tahun 616? Itulah ketika surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 45 turun. Apa turunnya? 1545. Fasda' bima tu'mar fa'rid 'anil musyrikin. Ketika ayat itu turun, Nabi langsung demo. Demo pertama dalam Islam terjadi pada tahun 616. Nabi yang pimpin demo itu sendiri dengan dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Nabi demo, Nabi syiar, Nabi parade di sekeliling kota Quraisy, di sekeliling kota Mekah. Nabi demo, dan Nabi demo sampai di bundaran HI, bundaran Ka'bah. Dan bahasanya antum sudah hafal. Jangan pura-pura nggak tahu demo Nabi. Jangan pura-pura nggak tahu parade Nabi. Nabi berparade di bundaran Ka'bah. Nabi demo dengan bahasa begini. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa aza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Serentak tuh para sahabat teriak juga.
alang bukan kepalang, batu berhamburan menimpukin Nabi dan para sahabat-sahabatnya sampai Allah berikan kemenangan. Kalau itu harus terjadi, bismillah. Siap bela Islam? Siap bela Quran? Siap bela Nabi? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Insya Allah kita harus turun pada tanggal itu. Saudaraku, lihatlah apa yang terjadi. Ini menarik sekali ayat ini. Masih ada waktu 5 menit lagi sebelum tanya jawab. 5 menit lagi, lihat. Fasawfa ya'ti qaumin, ya, akan Allah bangkitkan satu kaum yuhibbuhum baru wa yuhibbuna. Coba, yuhibbuhum. Allah cinta duluan. Allah mencintai mereka dan akhirnya mereka pun mencintai Allah. Allah turunkan dulu kasih sayangnya kepada kita. Coba lihat. Makanya kita mesti berjuang karena ini. Kita pengen dicatat oleh Allah sebagai generasi 554. Ya Allah, catat kami sebagai generasi 554. Fasawfa ya'tillahi biqaumin. Allah akan bangkitkan satu kaum. Lihat ciri nomor 1. Yuhibbuna. Allah akan mencintai mereka. Jadi masa Allah duluan yang cinta kita? Coba pikirkan ayat ini. Allah duluan yang cinta kita, baru yuhibbuna, baru kita mencintai Allah. Karena Allah turunkan cintanya kepada hati-hati kita, akhirnya kita mencintai Allah. Dan lihat, ciri-cirinya 3. Ciri-cirinya 3. Apa itu ciri-cirinya? Nomor 1, azillatin alal mu'minin, berlaku sangat lemah lembut kepada orang beriman. A'izzatin alal kafirin, berlaku tegas kepada orang kafir. Wa yujahiduna fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah. Wa la yakhafuna laumatal laim, dan tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Bakal banyak yang mencela kita. Bakal banyak kehilangan teman ini. Banyak banget kehilangan bisnis ini. Banyak banget kehilangan. Tapi lihat, wa la yakhafu laumatal laim. Nggak peduli masa bodoh, sabodoh teing, preketek. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Zalika fadlullah, itulah karunia Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal tanya jawab. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan begitu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Masih semangat Pak? Masih semangat Bu? Ada tanya jawab Ustaz? Tafadhal. Sampai dengan kita mau qiyamul lail. Ya Syekh, afwan. Ya Syekh udah datang itu. Ya. Tafadhal, silakan. Antum silakan, tafadhal Ismak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, kalau di negeri Indonesia ini kan umatnya kan berbeda-beda ya. Ya. Dan juga dalam perayaan, dalam budayanya itu kan juga ada di dalam setiap bulan dalam 1 tahun. Ya. Nah, kalau umat Muslim ini kalau hadir dengan acara budaya agama lain itu termasuk teman siapa tidak? Baik. Gitu aja Pak Ustaz. Ya. Mau langsung dijawab. Silakan moderator dikumpulkan. Kasih kesempatan ibu-ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada mau nanya. Mana? Yang jadi Ya. masalah sekarang kita mau maju, yang jadi masalah yang mengopos kayaknya dari MUI gitu. Iya. Susahnya ini kan karena MUI juga mencirikan kaum muslimat Indonesia. Nah ini berat nih. Jadi gimana bisa? Jadi Nanti Anda jawab, lanjutin dulu. Jadi aneh agak susah karena di situ. Nah sekarang jadi terpecah jadi gimana bisa? Ya Her, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu mungkin ada pertanyaan. Dari bapak-bapak mungkin ada lagi terakhir. Apakah yang dikategorikan orang-orang cinta sama kaum itu, apakah kaum itu yang ahli ibadah dan punya ilmu berarti atau orang biasa? Tolong jelasin. Baik. Cukup.
bagaimana Ustaz kalau kita punya teman dan teman itu ada pesta atau ada acara seperti apa ya, dan kita hadir, apakah itu termasuk teman setia, dibolehkan atau tidak Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda, "Ar-rijalu ala dini khalilihi, falyanzur man yukhalili." Seseorang itu akan ikut agama atau ikut kebiasaan khalilnya. Khalil dalam tata bahasa Arab ini lain, bukan sekedar ashab, bukan sekedar teman, bukan sekedar sohib. Tapi khalil ini dia lebih lagi derajatnya. Khalil itu sayangnya literatur bahasa Indonesia tidak cukup mengartikan khalil. Khalil itu lebih daripada sahabat karib. Karena sahabat karib bisa disebut sahabat, itu min lughatil arabiyyah. Tapi kalau khalil lebih daripada sahabat. Apa itu? Soulmate. Nah, teman setia banget dah. Itu khalil. Yang dilarang oleh Rasulullah itu begitu. Ar-rijalu ladinnya khalilihi falyanzur man yukhalili. Kalau kita hadir di perayaan mereka, di kebiasaan mereka, di acara mereka yang di dalamnya disebut nama Tuhan mereka, haram ente hadir. Kalau kita hadir di perayaan mereka dalam rangka sosialisasi kantor, dalam rangka syukuran menurut versi mereka, dalam rangka ulang tahun kantor, nggak ada masalah. Dalam rangka nggak masalah. Tapi kalau yang haram dihadir di sana disebut nama Tuhan mereka. Saya beberapa kali diundang ke gereja. Kalau saya tolak, sayang, ini dakwah untuk Nasrani. Kalau saya terima, di dalamnya saya didoain banget. Tuhan Yesus boleh pilih, boleh pakai Pak Haikal untuk berkembang. Tuhan Yesus boleh pakai Pak Haikal, boleh pakai Pak Haikal untuk kesejahteraan, boleh pakai. Dalam hati gue, enak aja gue dipakai sama Tuhan lo. Emang begitu doainnya kita, Masya Allah. Jadi paham ya, singkatnya begitu ya. Kalau di dalamnya disebut nama Tuhan mereka, lebih baiknya inti jangan hadir. Tapi kalau perayaan-perayaan yang umum, silahkan saja, nggak ada masalah. Natal itu jelas disebut, janganlah ngapain Natalan, ya? Kenapa? Oh, bukan soal tempat nggak ada masalah. Ente mau di gereja, bagaimana nggak ada masalah. Yang penting perayaan di mall kayak dimanapun yang dalamnya disebut nama Tuhan mereka tidak perlu untuk hadir, ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi bagaimana ini ada perbedaan tanggapan dari MUI Ustaz. Oh ya, saran saya untuk saudara, jangan kebanyakan baca Google, medsos, WA, grup dan sebagainya. Karena yang berkembang bukan dari MUI. Aneh kan di MUI juga ya, akhi. Untuk urusan pemurtadan, ya teman-teman maksudnya itu banyak juga kan di MUI. Nggak bener. Itu bukan resmi MUI. Sampai detik ini MUI belum pernah mengeluarkan fatwa soal itu. Aneh jamin. Yang ada berkembang adalah tulisan Khalil Nafis. Dia emang orang MUI tapi secara pribadi dia menyarankan jangan di jalanan. Kalau itu bagian dari ente tafsirkan sebagai penggembosan, silahkan saja. Tapi MUI sampai detik ini belum mengeluarkan fatwa soal itu. Dan ternyata udah banyak fatwa-fatwa MUI yang mendukung. Nah masjidnya nggak cukup, bagaimana sih? Ini bukan urusan fatwa lagi. Seperti saya bilang, ini bukan urusan fikih, ini syiasah syar'iyyah. Jadi MUI saya tegesin belum mengeluarkan fatwa apapun tentang keadaan ini. Yang ada itu hoak, tulisan orang-orang dengan mengatasnamakan lembaga MUI. MUI kalau yang Anda dengar langsung dari Pak Ma'ruf Amin, MUI telah menjalankan tugasnya, yaitu memutuskan bahwa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama adalah sebuah penistaan kepada Al-Quran. Itu fatwa yang jelas dari MUI yang tersurat dan tersirat, bahkan ada keputusannya. Paham tuh? Insyaallah. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi bagaimana Ustaz? Umat atau yang umat seperti apa yang dimaksud tadi yang akan dimunculkan Allah sebagai umat yang terbaik Ustaz? Kriteria yang ada di sini adalah ya ayyuhallazina amanu dan naik ke atas dan ke bawah.
Karena Quran itu Masya Allah sebuah mukjizat yang cantik, indah sekali. Ente tidak akan bisa memahami satu ayat tanpa membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Tadi saya baca baru 54. 55-nya itu Pak yang dimaksud itu. Innama. Lihat, innama waliyukumullah war rasul wallazina amanu allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Innama itu adatul hasar. Datang. Oke, mulai. Bentar lagi. Nih Pak, innama itu adatul hasar. Adatul hasar dalam ilmu nahwu sorof, kata yang menjitukan suatu maksud dan meniadakan maksud yang lain. Sebagai contoh begini, asyrabul qahwa. Asyrabul qahwa, saya minum kopi. Berarti saya boleh nggak minum air putih? Boleh. Kenapa? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena saya tanpa taukid. Karena saya tanpa adatul hasar. Saya minum kopi. Itu hanya menunjukkan saya minum kopi. Dan boleh saya minum air putih. Kalau saya pakai inna asyrabul qahwa. Sesungguhnya saya minum kopi duluan, baru minum air putih, baru minum jus yang lain. Tapi kopi mesti lebih dulu. Kenapa mesti lebih dulu? Karena ada taukid. Inna, sesungguhnya. Itu menguatkan. Pak, kalau saya bilang innama asyrabul qahwa, hanya saja saya minum kopi, nggak boleh yang lain, haram jatuhnya. Kenapa haram jatuhnya? Karena innama. Karena hanya saja, yang lain kagak. Gitu maknanya. Maka Al-Maidah 55 dikunci mati oleh Allah. Tuh indahnya bahasa Arab. Dikunci mati oleh Allah. Innama, hanya saja, yang lain nggak boleh. Pemimpinmu adalah Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Bagaimana cirinya? Yang melaksanakan sholat, yang menegakkan sholat, yang menunaikan zakat, wahum rakiun, dan ruku bersama kalian. Udah mendatang. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah datang. Jadi, fahim tuh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian saudaraku yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman buat kita semua. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kalau waladhdallin. Subhanakallah bihamdika subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.